Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Penjelasan hak angket dari Anies Baswedan sangat-sangat luar biasa sekali begitu kan ya, untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini lakukan ya. Jadi artinya apa? Artinya Anies Baswedan berkomentar terkait ya kenapa hak angket ini perlu begitu kan. Ya, inilah penjelasan Anies Baswedan kenapa hak angket itu diperlukan untuk mengusut dugaan-dugaan yang selama ini dilakukan dari tahun ke tahun begitu kan ya. Kalau kecurangan-kecurangan itu dilakukan dari tahun ke tahun, maka orang-orang atau pelaku mereka begitu kan semakin mudah untuk punya cara bagaimana mereka untuk meraup suara banyak di situ. Bukan tidak mungkin ya, Anies Baswedan pasti tahulah kondisi situasi politik hari ini. Ketika bersama Pak Jokowi ya di 2019 di 2014 begitu kan ya, pasti tahu bagaimana jalannya demokrasi begitu kan. Dan sekarang ketika Anies Baswedan berada di posisi sebagai calon presiden, pasti tahu situasi politik ya, bagaimana yang kemudian dugaan-dugaan yang kemudian dilakukan mereka ya, diperlukan apa begitu kan. Maka jalan solusi utamanya itu adalah hak angket, kata Anies Baswedan di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini begitu kan ya, begitu antusias ketika Anies Baswedan menyampaikan bahwa hak angket itu perlu mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini ada. Saya apresiasi begitu kan. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana mengawal pemilu ini dari tahun ke tahun ya, biar tidak seperti ini terus. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Di antaranya adalah ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian diduga melakukan ya kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Inilah saatnya kita harus berbenah diri. Saatnya demokrasi kita harus benar-benar dilakukan dengan baik. Apalagi di 2029 pasti mereka semakin canggih begitu kan. Bagaimana mereka melakukan hal-hal yang kemudian tidak diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan menurut saya pribadi ya perlu juga ya terkait dengan adanya hak angket ini begitu. Ada yang berkomentar lagi begitu, setuju banget ya, hak angket itu digaungkan katanya begitu kan, untuk mencari dugaan-dugaan yang ada. Ada juga yang berkomentar saat ini kita pendukung Abah lagi menunggu arahan dari Abah secara langsung untuk turun ke jalan. Gue yakin pergerakan massa yang besar dengan spektrum ya luas akan membuat gerakan perubahan menjadi kuat. Betul. Ya, maka kita kawal terlebih dahulu begitu pemilu ini begitu. Kita tunggu saja sampai kita ya apa yang terjadi. Tanggal 20 akan ada pengumuman siapa yang menang dalam versi KPU begitu kan ya. Bahkan PDIP menduga bahwa sebenarnya ini kan sudah 2 putaran sebenarnya katanya begitu ya. Betul Abah, ARB Barakallah Abah, semoga pemilu ya saat ini bisa dijadikan contoh terakhir proses pemilu curang. Next periode harus clear lurus saja, berkualitas supaya banyak yang tambah pinter, tentunya akan menaikkan kualitas sumber daya manusia. Betul begitu kan. Jadi kalau ada rakyat Indonesia atau siapapun begitu kan memilih salah satu calon ya secara demokrasi misalnya, ya sah-sah aja. Tapi kalau nuansa-nuansa mereka adalah melakukan dugaan-dugaan kecurangan lalu kemudian dibiarkan ya, ini seharusnya cara berpikir mereka salah. Karena dampaknya itu adalah ya anak cucu begitu kan ya. Terus kemudian generasi masa depan ya. Apakah generasi masa depan harus dibumbui dengan cara-cara dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian sistematis ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya marilah kawal pemilu ini dengan baik.
Ternyata selama ini yang digaungkan bahwa negara Indonesia adalah negara emas di 2045, saya kira hanya omong kosong. Bisa saja seperti itu. Karena selama ini masyarakatnya sudah dipecah belah begitu kan. Yang satu ikut pendukung ini, yang satu ikut pendukung ini, yang satu pendukung ini. Lihat saja 2019. 2019 pecahannya kan dananya dua. Ya, ada cebong, ada ada kadrun di situ begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan hal-hal seperti ini, bahkan di 2024 ini begitu kan ya, sudah dipecah jadi 3, pendukung ini, pendukung itu, pendukung ini, pendukung itu dan sebagainya. Bagaimana 2029? Kalau hanya ada 4 calon di situ begitu kan, ya kan dipecah jadi 4 lagi begitu. Untuk menjadi generasi emas, untuk menjadi generasi Indonesia emas, saya kira agak jauh begitu kan. Karena masyarakat Indonesia satu ya, diiming-imingi berbagai hal mereka mau. Apalagi diiming-imingi sembako begitu kan. Mereka banyak yang mau di situ begitu. Itu sayang 1000 sayang begitu kan ya. Satu yang lupa mereka mempelajari Pak Anies dan timnasnya karena didukung oleh orang-orang cerdas ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ karena mereka tidak tersedia kalah dan nggak percaya kalau sudah kalah. Ini ada yang komentar pro dan kontra begitu kan. Saya melihat bahwa nuansa seperti ini saya kira hal-hal yang biasa, ada kalah ada yang menang begitu kan. Tapi kalau kemenangan mereka dibumbui dengan dugaan-dugaan kecurangan yang saya sebutkan tadi, ya melahirkan pemimpin yang tidak baik juga. Ya kita akan buktikan aja nanti begitu kan ya. Masyarakat akan juga merasakan bagaimana bahan-bahan pokok naik, semuanya serba naik. Jangan salahkan pemimpinnya. Justru salahkan diri pribadi kenapa memilih dia. Ya kan seharusnya kan seperti itu begitu kan. Jadi kalau ada orang sekarang ini misalnya ya mengeluh terkait dengan beras mahal, semuanya mahal, jangan salahkan pemimpinnya, justru salahkan pribadi mereka sendiri ya, menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Ya, kenapa diri sendiri memilih dia begitu kan? Kan begitu logikanya. Dampaknya adalah ya rakyat Indonesia keseluruhan di situ begitu kan. Makanya kalau mencari pemimpin itu, yang memilih pemimpin jangan main-main di situ begitu kan ya. Kalau dalam konteks agama Islam saya pribadi begitu kan, yang saya anut adalah mencari bagaimana pemimpin yang adil, yang jujur begitu kan, yang amanah begitu kan ya. Ini yang seharusnya kita gaungkan bersama begitu kan ya. Secara tidak langsung misalnya kalau mereka tersandra para oligarki yang punya kepentingan besar ya, wah ini hati-hati mereka begitu kan. Jangan-jangan hanya pro kepada mereka. Tapi kita tunggu saja. Semuanya hanya dijadikan aja alat bisnis, alat politisasi begitu kan ya bagi kita ya, janji ini, janji itu dan sebagainya. Saya kira banyak perdebatan sekarang ini begitu untuk terkait dengan dugaan yang ada selama ini. Bahkan susul kubu Ganjar, Sudirman Said sebut parpol pendukung Anies Baswedan sudah siapkan naskah akademik hak angket. Wow, sudah dipersiapkan. Hak angket mereka sudah dipersiapkan oleh tim 1 begitu kan ya. Kapten Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin Sudirman Said mengklaim ya dari pendukung pasangan Anies Muhaimin sudah menyiapkan naskah akademik terkait hak angket kecurangan pemilu di 2024. Tak hanya naskah akademik untuk usulan hak angket, Sudirman menyebutkan naskah akademik untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sudah dipersiapkan oleh kubu 01. Sama juga kita secara teknis siap naskah akademik ya usulan hak angket. Artinya apa? Bukti-bukti naskah tuntutan ke MK segala macam sudah disiapkan. Namun begitu Sudirman menyebutkan terkait detail persiapan usulan hak angket akan dikembalikan ke partai politik ya seperti Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Wow, draftnya sudah disusun, semuanya sudah disusun, tinggal kita eksekusi aja. Bagaimana di DPR, bagaimana dengan MK dan sebagainya begitu kan. Menunggu waktu saja begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal seperti inilah yang kemudian mendorong untuk melakukan dugaan-dugaan yang kemudian yang tidak diinginkan, maka harus kita bongkar bersama-sama di situ begitu kan. Ya, jangan sampai dugaan-dugaan kecurangan ini muncul lagi di tahun 2029 begitu. Mantan Ketua MK ini menegaskan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu 2024 akan berjalan di DPR RI.
Ia mengatakan nama-nama anggota DPR RI sudah tertera ya dalam naskah akademik dan hak angket. Nantinya para anggota DPR RI yang tertera namanya tinggal mengambil tanda tangan saja. Ya, sudah kelihatan kan nanti bagaimana kader-kader yang kemudian tidak misalnya kena penjagalan ya dan sebagainya begitu kan, karena nampaknya katanya begitu kan, bahwa di DPR ya ketika menggaungkan hak angket ada penjagalan hak angket katanya begitu kan. Tapi kita tunggu saja begitu apakah ini benar atau tidak. Yang jelas di DPR kalau mereka sudah tanda tangan, PKB sudah siap tanda tangan, PKS sudah siap tanda tangan, Nasdem sudah siap tanda tangan, tinggal bergulir aja apa yang harus kita bahas dalam hak angket ini begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.